Hari ini tanggal 16 Februari 2023 ya. Jadi kita sudah masuk di tahap sebenarnya pengolahan data gravitasi. Nah, jadi di sini ada yang berbeda, di Telford ada ada GT, ada delta GL. Nah, ini nanti mungkin berkaitan dengan ini. GT itu teoritik, itu berkaitan dengan spheroid, geoid, dan sebagainya. Tetapi dia dipisah dengan faktor koreksi lintangnya. Karena mungkin di Telford itu biasanya publikasinya untuk daerah Amerika dan Kanada, begitu ya. Jadi di daerah hemisfer sebelah utara itu ada koreksi lintang. Makin ke utara kan dia makin bentuknya kan beda sama yang di ekuator. Jadi mungkin ada perbedaan. Nah, kalau yang di Blakely atau yang di praktikum juga itu GT dan delta GL-nya itu digabung menjadi istilahnya G normal, G spheroid atau G teoritis. Jadi kalau sebenarnya sih ada beberapa istilah ya yang mungkin harus dipahami. Biasanya orang itu melihat GB ini apa ini berarti? Bogey anomali atau CBA begitu ya. Jadi bogey anomali itu adalah selisih antara G observasi dengan G model. Jadi ada nggak kemarin disampaikan? G observasi dikurangkan dengan G model. Modelnya apa? Ada model spheroid, ada model free air, ada model terrain, ada bogey, ada terrain. Nah, makanya biasanya di dalam kurung. Nah, sekarang kalau kita coba bandingkan di sini, istilahnya di Blakely itu ada delta GI. Ini untuk isostasi ya, khusus untuk situasi yang dalam. Tapi sebenarnya ada juga Blakely itu sebelum delta G ini ada delta G CB atau complete bogey. Jadi kita kalau mau membandingkan yang atas ini dengan yang bawah. Kalau yang ini tuh mungkin kita kalau studinya lebih lanjut ya. Nah, kalau ditambahkan koreksi isostasi. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan di bawah, G-ops ini kan sama, ya kan? Terus GFA ini kurang lebih sebelah sini ya kan. GSB slab bogey itu yang ini. GT terrain yang ini. Nah, G0 atau G teoritis atau G spheroid itu adalah dua ini. Nah, sekarang selanjutnya diperhatikan persamaannya. Ada minus plus kan beda kan? Ini semuanya minus. Nah, sekarang tergantung konteks kita memahami bagaimana kita mengolah data. Nah, nanti kita dijelaskan mengapa minus plusnya berbeda gitu ya. Nah, sekarang yang di sini itu adalah yang mungkin Anda kenal di praktikum, ya kan? G observasi dikurangi G, ini misalkan Pi, ini adalah fungsi lintang, ya kan ya. Terus kemudian ada free air correction-nya, ada bogey correction dan terrain correction, ya kan ya. Jadi kurang lebih yang 1, 2, 3 ini atau 1, 3, dan 4 ini kita bisa melihat kesebandingannya. Oke. Nah, dari kesebandingannya itu kita sekarang masuk ke tanda ya, tandanya. Di sini dia menyebutkan ini dikoreksi, ya kan? Kemudian di sini ada variasinya. Mengapa dia minus plus gitu. Sedangkan yang di sebelah sini, buku teksnya itu disampaikan bahwa G observasi itu dikurangi G model. Kalau ini kita kurung, kan jadi tambah semua ya kan? Berarti dikurangi G model. G modelnya apa? Ada free air, slab bogey, terrain, isostasi, dan G normal. Atau yang ini aja, free air, slab bogey, isostasi, dan G normal. Nah, ini adalah satu kesatuan. Nah, istilah minus itu adalah koreksi. Tapi GFA ini bisa berharga plus atau minus, kan gitu. Jadi hanya notasi matematis dan ditambahkan deskripsi. Makanya baca bukunya. Kalau enggak, nanti Anda akan kebalik-balik pakai formula di misalkan Anda pakai Excel atau ngitung manual. Gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, yang ini itu adalah persamaan yang ada di praktikum dan diharapkan sudah lebih praktis supaya bisa dipakai di perhitungan. Masuk di bagian yang ini tadi, spheroid atau G theoretical. Ada istilahnya itu theoretical gravity atau normal gravity. Anda kan sudah belajar ya, tapi ini mungkin penurunannya Anda bisa cek di buku teks saja. Kemarin dijelaskan nggak G normal atau theoretical gravity atau G spheroid. Jadi ada beberapa istilah di sini. Normal gravity, theoretical gravity, atau spheroid, G spheroid gitu ya. Di praktikum itu mungkin biasanya diajarkan yang tahun 67. Jadi sebenarnya ada model buminya yang digunakan. Jadi ada tahun
30-an, ada tahun 67, dan ada tahun 80-an. Nah, yang di praktikum biasanya diajarkan yang 67, karena relatif terbaru dan formulanya relatif lebih mudah saja. Sedangkan kalau yang paling baru itu adalah tahun 80-an, karena di situ informasi satelit sudah mulai ada tuh. Model buminya tuh udah lebih lengkap. Tapi di praktikum kalau pakai formula ini biasanya ngitungnya agak kelabakan atau sering salah. Jadi kalau misalnya mau baik ya mungkin di sini, tapi kalau di praktikum Anda diajarin yang ini, Anda tahu dulu ini tahun 67. Apa yang membedakan? Di sini ada parameternya, mulai dari radiusnya, flattening, Anda baca di buku teks ini ada beberapa nilai konstantanya yang ada di model spheroidnya. Itu yang berbeda. Nah, sekarang kalau diperhatikan, ini kurang lebih satuannya apa? Anda bisa bayangkan nggak? Ini kan kalau dilihat 9,7, 9,7, 9,7. Anda pakai satuannya miligal pasti salah. Ngerti maksudnya? Jadi ini satuannya pada orde SI kan, meter per sekon kuadrat. Oke? Jadi harus dikonversi dulu. Jadi kalau Anda ada buku teks, ada manual, Anda pakai langsung tanpa Anda baca, problem nanti. Oke? Terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat ya.